Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas materi yang lain dari materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kalau 2 hari kemarin mungkin Bapak Ibu membahas tentang materi-materi yang menarik. Dan materi yang ini akan lebih menarik lagi, yaitu tentang udar asumsi. Yaitu untuk membangun perspektif kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mensikapi terhadap segala sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi yang sangat menarik ini. Pertama adalah kita akan berbicara tentang bagaimana cara Bapak Ibu bisa sampai ke tempat ini. Mungkin saya kalau ke Bandung, saya akan berpikir akan lebih cepat kalau saya menggunakan tol. Ya, karena dari rumah saya yang ada di Depok, yang sangat macet, yang luar biasa ya padatnya, saya bayangkan kalau saya misalnya berjalan dengan selain dengan tol, bisa Bapak Ibu bayangkan begitu jauh dan memakan waktu yang sangat lama. Dan untuk itulah saya berpikir untuk menggunakan tol yang sudah tersedia di Depok. Dan saat itu saya berpikir itu jalan yang terbaik yang saya ambil. Dan kemudian teman saya, Ibu Amik, mungkin akan berpikir lain. Pada saat dia akan ke Bandung, dia lebih enjoy untuk menggunakan jalan yang biasa saja, karena bisa mampir, bisa beli makanan yang dia sukai dan sebagainya. Kemudian Ibu Sari mungkin akan berbeda lagi pendapatnya pada saat akan menuju ke Bandung. Sehingga dari 3 orang itu sudah memiliki banyak perbedaan-perbedaan untuk memilih dan memaknai cara untuk menjangkau Bandung, dan semuanya itu sangat jauh perbedaannya. Nah, disinilah kita akan berbicara tentang udar asumsi itu. Sehingga apa sebenarnya udar asumsi itu, Bapak Ibu? Kalau kita berbicara di mungkin yang Bapak Ibu orang Jawa atau sebagainya, udar asumsi itu adalah sesuatu yang harus kita urai. Karena memang dengan adanya udar asumsi ini, setiap orang pasti tidak akan sama asumsinya terhadap sesuatu. Nah, untuk untuk materi udar asumsi ini kita umpamakan tadi kita memilih jalan untuk ke Bandung. Nah, untuk itu kita kenal juga adanya peta teritori, di mana peta is not the territory. Jadi peta itu bukan sebagai suatu fakta. Jadi bisa jadi saya ke Bandung menganggap tol adalah jalan yang terbaik yang saya ambil, bisa jadi berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Sehingga teritori itu adalah bukan sebuah teritori itu adalah sebuah fakta. Sementara kita berasumsi yang berbeda terhadap teritori tersebut. Sehingga apa yang ada di kepala kita akan berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya tadi kita menggambarkan peta dari rumah menuju ke Bandung atau ke tempat mungkin Bapak Ibu yang sudah punya cucu ya, sudah punya menantu, ingin menuju ke rumah cucu atau menantu tersebut, mungkin akan berbeda-beda pada saat kita memutuskan untuk memilih jalan yang terbaik yang akan kita ambil. Disinilah terjadinya udar asumsi tersebut. Nah, untuk memaknai udar asumsi itu, di sini George Benson mengatakan bahwa the map is not the territory. Ya, sehingga yang dimaksud mapnya itu adalah sebuah realitas internal yang mewakili isi kepala manusia. Jadi kadang-kadang isi kepala kita dengan apa yang ada di lapangan itu akan berbeda. Ya, pada saat saya memaknai apa itu radikalisme, saya mungkin akan berbeda dengan teman saya yang lain. Ya, pada saat memaknai radikalisme seperti apa, mungkin orang lain akan berbeda karena apa yang ada di hadapan saya itu berbeda dengan yang ada di dalam kepala saya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan teritori atau wilayah itu adalah eksternal, ya, eksternal realitasnya. Jadi ini yang sebenarnya yang peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita. Sebenarnya kita mengasumsikan itu terhadap sesuatu itu belum tentu sesuai dengan eksternal realitasnya ini. Sehingga ini yang harus kita bangun, yang harus kita petakan dalam pikiran kita, bahwa udar asumsi itu memang harus kita
urai informasi yang kita dapatkan, sehingga apa yang ada di dalam kepala kita adalah bukan sebuah asumsi, tapi sebuah kenyataan yang benar. Sehingga pada saat kita memaknai ya sebuah kejadian-kejadian yang beberapa waktu ini sering terjadi di Indonesia, seperti hoax dan radikalisme dan sebagainya, ya, adanya pelecehan seksual dan sebagainya, itu semua adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi kita tidak berasumsi masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita berasumsi masing-masing, bisa dibayangkan semua informasi yang ada adalah informasi yang baik semuanya. Si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, dan sebagainya. Itulah yang harus kita samakan. Nah, dalam hal ini kita mengenal ada yang disebut dengan actual of experience. Apa itu actual of experience? Jadi seseorang itu biasanya menyimpulkan segala sesuatu itu karena pengalaman yang ia dapatkan. Jadi di sini ada, kita kenal ladder of inference itu dimulai dari bagaimana kita mengumpulkan data-data yang ada di sekeliling kita. Jadi seperti saya ya, seorang Widya Iswara, saya mengumpulkan data-data yang ada di sekeliling saya itu terhadap suatu informasi itu berdasarkan dari lingkungan yang ada di sekeliling saya. Dari data itu, inilah pintar-pintarnya kita mengumpulkan data yang valid. Dari data ini kita akan menuju ke tangga selanjutnya, yaitu edit meaning. Dari data ini kita akan mengartikan setiap data yang kita miliki ini dengan arti yang kita miliki. Apakah kita objektif mengartikan data yang ada di kepala kita atau tidak? Nah, objektif tidaknya ini nanti akan berpengaruh terhadap tangga-tangga selanjutnya. Ya, karena kalau kita dari edit meaning ini sudah tidak objektif, nanti akan berpengaruh terhadap ladder atau tangga-tangga yang ke atasnya. Selanjutnya adalah adanya asumsi dari apa yang tadi kita artikan, dari data yang sudah kita artikan, kita kemudian akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu berasumsi. Biasanya orang kalau sudah mendapatkan data, dia akan segera berasumsi. Oh, kayaknya sih. Nah, ya. Oh, sepertinya sih. Nah, itu masih dalam bentuk asumsi. Ya, inilah yang bisa menjadi informasi yang kita dapat itu semakin lama semakin menjadi pudar ya, semakin sulit untuk diurai. Nah, asumsi orang itu pastinya akan berbeda tergantung dari latar belakang kehidupan, pendidikan, ya, lingkungan dan sebagainya. Nah, dari sini, dari asumsi yang kita punya, biasanya kita langsung mengkonklusikan atau kita berkesimpulan, oh ternyata benar nih, si Ahmad itu adalah seorang teroris karena asumsi saya dari awal seperti ini, sehingga saya langsung berasumsi bahwa si Ahmad itu adalah teroris. Nah, inilah yang membentuk kemudian di akhir dari ladder ini adalah belief ya, keyakinan kita. Sehingga apa yang kita asumsikan itu menjadi suatu keyakinan yang terpatri dalam pikiran kita, sehingga ini menjadi suatu keyakinan yang sulit untuk dilupakan ya, atau diurai kembali ke dalam tangga-tangga yang benar. Nah, inilah teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa udar asumsi ini ya kemudian banyak memunculkan pikiran-pikiran yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, ini penting bagi kita ya, Bapak Ibu, para aparatur sipil negara maupun masyarakat umum ya, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan ini penting kita untuk menyamakan persepsi kita, sehingga tidak dalam batas apa yang kita asumsikan di kepala kita saja, tapi kita juga melihat apa yang ada di depan kita ya, apa yang informasi kita dapatkan, apakah memang informasi yang kita dapatkan ini sudah benar atau belum. Nah, sehingga itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, udar asumsi ini perlu untuk dilakukan, Bapak Ibu. Ya, walaupun agak sulit ya merubah budaya yang sudah lama kita pegang ya, dari kecil kita berbudaya seperti apa, dan ini yang agak sedikit PR juga bagi kita untuk merubah budaya yang sudah biasa kita emban ya. Sehingga perlu usaha-usaha tertentu untuk
merubah persepsi seorang itu berdasarkan dari, selain pengalaman, juga berdasarkan dari informasi-informasi dan data yang valid. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya, materi tentang udar asumsi yang sangat menarik sekali, dan ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam Bapak Ibu mendidik anak-anak Bapak Ibu di rumah. Saya Agustina Widya Iswara, ahli media dari Pusdiklat Tenaga Administrasi. Sampai berjumpa di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.